puasa itu menjadi fitrah manusia. Haus dengan nilai-nilai keikhlasan. Haus dengan nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Marhaban ya Ramadan. Para pemirsa, hadirin sekalian, pada kesempatan hari ini tentunya ini adalah menjadi bulan yang tentu kita tunggu-tunggu dan kita harapkan bersama. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan hikmah, penuh dengan barokah, penuh dengan keberkahan. Di mana di dalam bulan ini kita sebagai umat muslim tentunya berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Sebagaimana di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah ayat ini adalah tentunya mengingatkan kita sebagai umat muslim. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu berpuasa. Yang mana puasa di sini adalah untuk tujuan akhirnya adalah menjadi ciri atau menjadi orang yang bertakwa. Dari ayat ini tentunya kita bisa merefleksikan diri kita. Apa sebenarnya puasa? Apa sebenarnya makna yang ada di dalam bulan Ramadan itu sendiri, khususnya bagi kita umat Islam, yaitu tentunya ini menjadi pembelajaran kita bersama. Hadirin dan pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan hari ini, dengan berpuasa itu adalah melakukan perbaikan mental, perbaikan spiritual, perbaikan moral dan perilaku sosial kita, di mana di situ adalah untuk memperbaiki kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Kami mengutip dari beberapa pendapat yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar, bahwa ketika kita menjadi ataupun seorang muslim pada telah tiba saatnya bulan Ramadan, itu akan merefleksikan diri kita, apa yang sebenarnya harus kita persiapkan. Yang pertama itu adalah kita bisa maknai puasa itu adalah sebagai rahmat. Karena apa? Karena puasa bukan hanya melatih kita dari sisi lahiriah saja. Puasa melatih kita juga dari sisi psikis kita, kejiwaan kita. Di mana tujuan akhir daripada ibadah puasa ini adalah untuk menghapuskan dosa. Dan tentunya kita bisa lebih dekat, ya, taqarrub ilallah, dekat kepada Allah. Karena apa? Ibadah-ibadah yang kita lakukan bukan hanya secara vertikal hanya kepada Allah, tetapi juga kita lakukan kepada masyarakat sekitar. Luar biasa hadirin sekalian, bahwa makna puasa itu bukan hanya untuk kalangan Islam saja, bukan hanya untuk kalangan umat muslim saja, tetapi ini juga diberikan kepada seluruh umat manusia, di mana kita bisa memberikan kebaikan-kebaikan sosial kita, berbagi, bersedekah, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah puasa menjadi rahmat buat kita bersama. Selanjutnya adalah puasa itu menjadi amanah atau sebagai amanah buat kita. Tadi sudah kami sampaikan dalam ilustrasi surah Al-Baqarah ayat 183, itu menandakan bahwa goals, jadi tujuan akhir dari berpuasa itu adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini tentunya sangat banyak implikasi yang bisa kita dapatkan dari ciri-ciri orang bertakwa itu. Salah satu contoh adalah kita menginfakkan sebagian harta kita, kemudian juga mengendalikan amarah kita, juga suka memaafkan dan memiliki
sikap simpati dan empati. Ini subhanallah, luar biasa. Dari konteks akhir ayat adalah ciri untuk menjadi orang-orang yang bertakwa itu bukan hanya dari sisi kita secara personal saja. Tapi bagaimana ciri-ciri bertakwa itu bisa diimplementasikan ke dalam kehidupan kita. Kehidupan sama masyarakat dan kehidupan lingkungan lainnya. Para pemirsa yang berbahagia yang selalu dirahmati Allah. Kesempatan yang ketiga, apa sebenarnya yang bisa kita dapatkan dengan bulan Ramadan untuk merefleksikan diri kita. Yang terakhir itu adalah puasa itu menjadi fitrah manusia. Sebagaimana kami meminjam pendapatnya Gus Baha, bahwa fitrah manusia itu adalah rasa syukur yang luar biasa. Karena kita diberikan organ tubuh yang sempurna, sistem organ tubuh yang selalu kita nikmati, kita rasakan dan kita tidak merasa bahwa ini sebenarnya adalah ciptaan Allah yang patut kita syukuri. Ini fitrah kita. Kalau seperti itu berarti apa? Bagaimana tugas kita sebagai hamba? Tentunya adalah taat ibadah, taat kepada Allah, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, kenapa di sini puasa itu dianggap sebagai fitrah manusia? Karena tadi kami kembali bahwa secara naluri, jadi secara naluri manusia itu sendiri, kalau kita menanyakan kepada suara kebenaran kita, maka kita akan haus dengan nilai-nilai keikhlasan. Haus dengan nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, simpati dan empati dan semua nilai-nilai kebaikan. Itu tentunya ada di dalam diri kita bersama. Nah, inilah para hadirin yang berbahagia, tentunya kita bisa merefleksikan diri kita dari 3 poin tadi. Semoga di bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, bulan yang akan dilipat gandakan oleh Allah pahala bagi umat yang melakukan kebaikan, itu tidak kita lewatkan dengan begitu saja. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita bahwa kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, tentunya ibadah di bulan Ramadan bukan hanya untuk kita sendiri tapi untuk semuanya, untuk masyarakat dan untuk lingkungan alam sekitarnya. Demikian yang kami sampaikan, salah hilaf mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.